Assalamualaikum broku semua. Bertemu lagi di channel Ucup Kusir Official. Oke, kesempatan kali ini saya mau berbagi tips dan juga tata cara sebelum kita mengoperasikan kendaraan truk ya. Truk apa saja ini? CDD ataupun CDE dan juga mobil-mobil barang sejenisnya, terutama Fuso ya atau tronton. Jadi broku semua, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau yang perlu kita periksa sebelum kita bertugas atau sebelum kita sopir-sopir ya menjalankan mobil atau berangkat menuju lokasi muat. Oke, seperti apa dan juga apa saja yang perlu kita perhatikan dan apa saja yang perlu kita periksa, mari kita lihat bersama-sama. Oke broku, jadi di belakang saya ini adalah truk pegangan saya ya. Ini Nissan PKC 211. Jadi bagi kawan-kawan driver, khususnya kawan-kawan sopir semuanya, sebelum kita mulai bekerja, sebelum kita mulai menjalankan kendaraan yang kita bawa, ada baiknya kita mengecek atau mengontrol beberapa hal yang akan saya sebutkan. Oke, baiklah broku, jadi ada beberapa hal yang wajib kita periksa sebelum kita menjalankan truk kendaraan pegangan kita. Oke. Nah, jadi yang perlu kita periksa pertama itu adalah baterai broku ya, atau aki ya. Ini sangat perlu kita periksa pada tekanan air akinya ya. Itu berada di garis minimal atau berada di garis maksimal ya. Jadi ini sangat penting, sebab jika kita malas memeriksa atau kita tidak mengecek kondisi aki dan juga air aki pada kendaraan kita ya, itu dikhawatirkan ada trouble saat kita berada di jalan. Kemudian yang perlu kita periksa adalah ini, stick oli mesin. Ini juga sangat penting. Ini kita periksa. Biasanya bermacam-macam ya, ada yang di bawah cabin, ada yang di bagian samping seperti ini. Jadi broku semua, sopir-sopir perlu melakukan pemeriksaan ini, jumlah oli mesin. Jadi pada ujung stick itu ada garis minimal dan juga ada garis maksimal. Jika sudah berada di tengah-tengah, itu sebaiknya broku menambahkan oli mesin ya. Jadi tekanan oli mesin jangan sampai berada di ujung stick, berada di garis minimal. Oke broku, kemudian yang perlu kita periksa selanjutnya adalah ini tandon radiator ya. Ini perlu kita tambahkan air. Jadi fungsinya untuk mensuplai radiator. Jadi pada saat radiator bekerja mendinginkan mesin, ada penguapan, pasti air pada radiator itu akan berkurang. Jadi ini sangat membantu suplai air radiator ya. Kemudian ini broku,
Ini adalah minyak kopling ya. Ini juga sangat harus kita kontrol sebelum kita menjalankan kendaraan. Ini ada 2 indikator garis. Yang bawah ini low, yang atas high. Ini masih aman ya. Kemudian jika yang tadi itu adalah minyak kopling, nah di sini ada minyak rem, bro ya. Ini juga wajib diperiksa sebelum kita menjalankan kendaraan. Ini. Kebetulan ini kurang ya, bro. Dia berada di tengah-tengah antara garis low dan juga garis high. Ini mau saya tambahkan. Oke. Kemudian kita tutup dan kita rapatkan. Oke broku, selanjutnya yang perlu kita periksa itu adalah tentunya ban ya, tekanan angin. Jadi jangan sampai, biasanya kita sopir-sopir berangkat dari garasi atau dari parkiran menuju lokasi muat, itu kan nggak kerasa broku, dia anginnya berkurang atau tidak. Jadi ini ban wajib kita periksa. Selanjutnya ini juga perlu kita periksa, yaitu ban serep atau gantungan ban serep ya. Biasanya setelah beberapa kali perjalanan jauh dan melewati jalanan yang rusak, itu gantungan ban serep ini dia bisa longgar bro. Jadi ban serep ketika kita dorong itu dia akan goyang. Nah ini tidak ya, ini masih kuat. Ini perlu kita periksa juga. Khawatir nanti rantainya goyang, kemudian bannya bisa ini ya, apa namanya, geludak-geludak di belakang. Dan yang lebih dikhawatirkan, ban serepnya bisa jatuh kalau rantainya putus. Kemudian yang perlu kita periksa selanjutnya itu adalah ini broku. Jadi kita sedikit ngolong di bawah mobil itu nggak apa-apa ya, demi kita memeriksa kendaraan yang kita bawa. Nah, di bagian roda, di bagian tromol itu ada pipa broku ya, pipa ledeng yang kecil itu untuk mensuplai tekanan minyak rem yang disalurkan kepada master rem ya, master rem bawah. Ini juga perlu kita periksa. Nah seperti ini broku, ini adalah ledeng ya. Ini jangan sampai ada rembesan ya. Kalau ada rembesan maka rem pada kendaraan kita nanti akan kurang maksimal dan itu berbahaya broku. Jadi perlu kita pastikan
bahwa saluran ledeng pada master rem itu kering, tidak ada rembesan. Oke broku, dan selanjutnya yang perlu kita periksa tentunya adalah kelistrikan serta ini ya, tuas-tuas atau saklar-saklar lampu, wiper, dan lain-lain itu juga perlu kita periksa. Barangkali lampu atau mungkin lampu kota atau mungkin lampu sen ada yang mati ya. Maka sebelum berjalan kita perlu melakukan pemeriksaan. Oke broku, jadi itu tadi beberapa hal yang wajib kita periksa sebelum kita para sopir menjalankan truk pegangan kita ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi broku semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video Ucup Kusir Official selanjutnya. Assalamualaikum, salam satu lintasan, salam satu aspal.